Salam, kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Joni Napitupulu. Kali ini kita akan membahas, lebih tepatnya mengomentari video Pendeta Muriwali Yanto Matalu, ya. Dia seorang hamba Tuhan yang saya cukup respect dengan beliau karena beliau pernah hampir berdebat dengan Yahya Walowi, ya. Nah, apa yang akan kita komentari? Mari dengarkan. Para Rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, saudara, di sana dikatakan para rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa lain, ya. Apakah maksudnya para rasul ini masing-masing, ya? Karena ada 12 orang rasul, ya. Ada 12 orang rasul. Apakah maksudnya para rasul ini masing-masing berbicara dalam satu bahasa tertentu? Petrus misalnya bahasa Aram. Mereka pakai bahasa Aram untuk bahasa sehari-hari, ya. Tentu tidak gunakan itu kalau bicara dalam konteks ini, ya. Apakah maksudnya Petrus pakai bahasa Arab? Lalu Yohanes pakai bahasa Ethiopia. Lalu Filipus pakai bahasa Asia, Frigia, Pamfilia, dan lain sebagainya. Ya, apakah masing-masing seperti itu? Kalau faktanya seperti itu, bagi saya ini menimbulkan kekacauan. Karena coba bayangkan, saudara, saya misalnya berkumpul dengan 12 orang lain di sini, di dalam ruangan ini. Lalu saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Teman yang lain berbicara dalam bahasa Korea. Teman yang satu lagi berbicara dalam bahasa Chinese, ya, Mandarin. Yang lain berbicara dalam bahasa Inggris, yang satu Spanyol, yang satu bahasa Latin. Masing-masing berbicara. Lah kacau, saudara. Susah. Bagaimana bisa jelas mendengar, saudara? Maka kacau. Maka saya lebih sependapat dengan tafsiran Pendeta Stephen Tong, ya, yang mengatakan bahwa para rasul ini berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi sampai di telinga para pendengar, entah dari Arab, Ethiopia, Pamfilia, Frigia, Elam, ya, dan lain sebagainya, Asia, itu mereka dengar dalam bahasa mereka sendiri. Sudah diubah, diterjemahkan oleh Roh Kudus, saudara. Sudah diterjemahkan oleh Roh Kudus. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa Pendeta Muriwali Yanto Matalu PhD ini, jadi gelarnya sangat prestisius, mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berbahasa roh. Menurut beliau, ketika mereka berbahasa roh, mereka sebenarnya tidak sedang dalam bahasa yang lain, tetapi mereka tetap dalam bahasa Aram, bahasa ke-12 murid sehari-hari. Namun ketika mereka sedang penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata itu, Roh Kudus mengubahkan bahasa itu di dalam pendengaran orang-orang yang ada pada saat itu, yang mendengar di Yerusalem. Ada seolah-olah dalam bahasa mereka. Kira-kira seperti itu tafsiran daripada tadi kita sudah dengar, ya, daripada Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Dan tafsiran dia juga berdasarkan kutipan dia dari Pendeta Dr. Stephen Tong, ya. Jadi dua pendeta yang hebat ini menafsirkannya demikian. Jadi tidak mungkin, logikanya kenapa bahasa roh ketika 12 murid berbahasa itu tetap dalam bahasa Arab? Karena ke-12 murid itu kalau mereka dalam berbahasa berbeda, mereka akan kebingungan, akan terjadi chaos satu dengan lain karena nggak mengerti bahasanya. Kira-kira demikian eksposisi mereka, ya. Menurut saya ini sangat-sangat dangkal, sangat-sangat menunjukkan kualitas yang dangkal sekali untuk ukuran seorang yang sudah doktor seperti Stephen Tong dan PhD yang sama saja, ya, yaitu Pendeta Muriwali Yanto Matalu PhD ini. Nah, bahwa kalau saya menanggapinya adalah ke-12 murid itu ketika mereka sedang berbahasa roh, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, lebih mungkin mereka tetap di dalam bahasa yang berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya, ya.
ada dalam bahasa Arab, ada yang bahasa Elam, bahasa Fartia, Vedia, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, kemudian ada ya, jadi banyak bahasa waktu itu lebih memungkinkan. Kenapa? Karena ingat, ketika mereka sedang di dalam loteng itu, mereka adalah bertujuan bukan sedang berkomunikasi satu dengan yang lainnya di antara murid itu. Mereka semua sedang fokus masing-masing kepada Tuhan, menanti janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga kalaupun mereka akhirnya penuh dengan Roh Kudus, lalu Tuhan memberikan mereka masing-masing bahasa menurut yang Tuhan berikan kepada mereka, itu bukan sedang berkata-kata satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing sedang sedang berkomunikasi dengan Allah satu dengan yang lainnya. Sehingga jadi masuk akal kalau mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Karena masing-masing sedang berkata-kata dengan Tuhan. Nah, bukan dengan satu dengan yang lainnya. Sehingga kalaupun mereka dalam bahasa, kalau 12 murid dalam 12 bahasa yang berbeda, maka tidak akan ada kekacauan. Karena setelah itu, mereka akan kembali kepada bahasa mereka masing-masing. Seperti dalam praktek ibadah karismatik, setelah ibadah, dalam ibadah kan tidak sedang berbicara satu dengan yang lainnya, tapi sedang berbicara masing-masing pribadi kepada Allah. Setelah selesai ibadah, ya kembali kepada bahasa masing-masing. Nah, itu ya, itu yang pertama. Sanggahan saya mengenai pendapat daripada Pendeta Muriwali dan Pendeta Stephen Tong. Lalu yang kedua, ya, karena dalam 1 Korintus 14 ayat 13, perhatikan, Rasul Paulus mengatakan, karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. 1 Korintus 14:13 ya. Jadi Paulus mengatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Kalau yang terjadi di dalam Pentakosta yang pertama itu kepada 12 murid adalah bahasa mereka masing-masing, maka Rasul Paulus pasti tidak akan pernah mengatakan menafsirkan bahasa roh itu, karena kita udah tahu bahasa kita, ngapain ditafsirkan? Kira-kira seperti itu. Nah, Paulus kalaupun dia mengatakan berdoa supaya diberikan karunia menafsirkan, berarti bahasa roh itu adalah memang bahasa yang si penggunanya, yang diberikan karunia berbahasa roh itu nggak ngerti sama sekali. Itu juga yang terjadi di Yerusalem waktu pencurahan Roh Kudus yang pertama. Karena itu juga yang akhirnya akan diajarkan kepada orang-orang percaya waktu itu gitu. Nah, Paulus juga mengalami hal yang sama ketika dia berbahasa roh. Dia juga tidak berbahasa dalam bahasa yang dia mengerti. Karena ketika dia berbahasa dalam bahasa dia yang mengerti, tidak mungkin kita harus minta Tuhan untuk menafsirkan apa yang kita katakan, karena kita mengerti kan. Nah, jadi logikanya nggak main gitu, logikanya nggak masuk gitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong dan pendeta daripada Mariwali ya tadi itu tidak masuk gitu. Pendeta Muriwali maksud saya ya, Yanto Takma lalu tadi. Jadi bahasa roh yang dicurahkan di Yerusalem pada waktu pencurahan Roh Kudus yang pertama, dia betul-betul dalam bahasa yang berbeda, yang tidak dimengerti oleh ke-12 murid. Nah, mungkin ada pandangan mengatakan kalau dia bahasa roh kedengaran di seluruh dunia ini seolah-olah sama. Sikira labata kabara laba. Oke, saya akan jawab. Saya kasih ilustrasi. Coba Anda dengarkan bahasa yang Anda tidak mengerti. Contoh, kalau kita nggak ngerti bahasa orang Papua, maka kita akan dengar hanya hurufnya entah A aja saja di belakang. Atau kalau kita mendengar bahasa Inggris, orang yang nggak paham bahasa Inggris, maka kita akan dengar seperti itu saja ya. Atau saya pernah mendengar bahasa
yang saya tidak paham tentang bahasa orang Sunda. Saya hanya mendengar seolah-olah sama kosakatanya. Padahal ada banyak kalimat yang disampaikan. Nah, seperti itulah bahasa roh. Ketika bahasa roh itu memang kita dengar seolah-olah dia sama, padahal sebenarnya sudah banyak di situ kalimat dan kata-kata yang sudah diucapkan. Ya, demikian saya bisa menjelaskannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.